Halo, di video ini kita akan membahas teknik rekaman suara bicara. Masih ingat kan VoiceAct, temannya dubbing dan ADR? Di VoiceAct, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan rekaman, seperti yang terdapat pada tulisan di slide ini. Penstabil gain berguna ketika voice artist mengeluarkan suara yang sangat nyaring, yaitu agar hasil rekaman tidak rusak. Suara khas sebetulnya hanya tambahan, karena siapapun bisa menjadi voice artist. Namun, biasanya mereka mencari suara yang berkarakter saat casting. Nah, kalau yang di slide ini harus disiapkan saat rekaman dubbing. Yang paling penting di antara poin-poin tersebut adalah sinkronisasi durasi bicara. Karena seperti yang kita tahu, satu kalimat dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia belum tentu durasi bicaranya sama. Bisa lebih panjang atau bisa juga lebih pendek. Jika tidak percaya, silakan coba sendiri. Di slide ini, kalian Bapak minta memperhatikan beberapa hal teknis penting saat melakukan rekaman. Jarak antara mulut dengan mikrofon adalah sekitar 5 jari atau lebih. Karena jika terlalu dekat, suara akan pecah. Terlalu jauh juga akan membuat suara jadi kecil atau bergema. Filter digunakan untuk mencegah ada hembusan udara dari nafas kita ke mic. Hasilnya, suara akan terhindar dari letusan-letusan gain. Akustik ruangan juga sebaiknya tidak bergema atau bergaung. Maka, mereka menggunakan panel-panel peredam untuk menghindari itu. Jenis mic juga berbeda. Mic jenis dynamic bekerja dengan menangkap sumber dengan jarak yang dekat dan sinyal yang kuat. Makanya, sering digunakan di panggung pertunjukan. Sedangkan mic condenser lebih sensitif, bagus untuk hasil yang lebih detail. Namun, kamu harus punya ruangan kedap suara untuk menggunakannya. Selain memahami perangkat keras, kita juga harus memahami sistem operasinya. Aplikasi perekam pada handphone tentu akan berbeda-beda. Namun, hal penting yang harus kita sadari adalah presisi daya tangkap suara per detik atau sample rate, serta fitur untuk merekam dengan hasil rekam berkualitas tertinggi atau format WAV. Begitupun pada alat perekam, khusus seperti handy recorder. Yang harus kita perhatikan adalah hasil rekamnya. Semakin natural, maka semakin bagus. Yang ketiga adalah sistem operasi perekam suara di PC. Pengaturan serta kapabilitasnya tentu lebih lengkap. Ini adalah contoh tampilan citra gelombang suara secara digital. Yang harus kalian pahami adalah hasil rekam tidak boleh ada gelombang yang menyentuh batas atap atau batas dasar. Sebaiknya, ukuran gelombang adalah setengah bagian dari keseluruhan penuh. Dan gelombang-gelombang berukuran kecil di bagian tengah sebetulnya tidak diinginkan. Karena saat berbicara, jeda per katanya itu seharusnya sunyi. Biasanya, gelombang kecil tersebut diakibatkan karena faktor lingkungan tempat rekaman, atau juga faktor peralatan rekaman seperti kabel dan perlistrikan. Bagan pada slide ini memperlihatkan tahapan-tahapan umum dalam proses rekaman secara VoiceAct. Sedangkan pada slide ini adalah tahapan dalam proses dubbing. Ini tambahannya.